تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah memudahkan kita kembali untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pasti datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya. Tidak ada kitab, tidak ada buku yang mendapatkan jaminan memberikan syafaat selain Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat membela kita. Ya, jangankan semua Al-Quran Bapak Ibu, hanya satu surat tertentu saja itu dapat membela kita. Misalnya surah Al-Muluk, dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, bahwa surah Al-Muluk itu hanya satu lembar lebih sedikit. Berapa ayat Al-Muluk? 50 ayat. 30 ayat. Tapi kalau kita baca setiap malam, ya, maka surah Al-Muluk itu akan datang membela pembacanya sampai pembacanya mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga. Surah Al-Baqarah juga demikian. Dulu berapa tahun yang lalu kita sudah membahas keutamaan surah Al-Baqarah ketika kita masuk awal-awal tafsir Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah akan datang membela orang yang membacanya dan memahaminya. Ya, bahkan dia akan membela sampai yang membacanya dan memahaminya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar menenangkan hati kita, tidak hanya sekedar menambah pahala bagi kita, tapi membaca Al-Quran akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita kelak
di hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri di ayat 182 ya. 182. Sekarang kita masuk 183. Ayat-ayat tentang puasa. Pekan kemarin kita belajar ayat-ayat tentang apa? Wasiat ya. Sudah buat wasiat jenengan? Yang sudah sepuh-sepuh ini, hukum wasiat itu 3. Nah, ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah, ada wasiat makruh. Ada juga ulama yang menyebutkan wasiat haram, berarti 4 ya. Wasiat wajib kalau sesuatu yang diwasiatkan itu memang harus dan wajib ditunaikan, seperti nazar ya, atau hutang ya, mau udah sakit parah tapi belum bayar hutang, maka wajib menulis wasiat, disaksikan oleh 2 orang yang adil ya. Kemudian ada wasiat sunnah, yaitu wasiat untuk kebaikan di akhirat. Misalnya wasiat sepertiga hartanya digunakan untuk pembangunan masjid atau untuk anak yatim, itu wasiat sunnah. Ada wasiat makruh hukumnya, yaitu wasiat orang yang hartanya sedikit. Udahlah hartanya sedikit, diwasiatkan lagi, nanti ahli warisnya mau makan apa. Nah, maka wasiat seperti itu hukumnya makruh. Nah, sedikit itu seperti apa? Wallahu ta'ala ya, menurut ukuran masing-masing ya. Jadi kemudian yang keempat ada wasiat hukumnya haram ya. Kalau wasiat yang tujuannya untuk merusak keluarga, atau wasiat yang tujuannya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Misalnya nanti kalau ayah meninggal, tolong sepertiga harta ayah kamu sumbangkan ke gereja. Nah, ini wasiat hukumnya haram, tidak boleh dilaksanakan oleh keluarganya. Sekarang kita masuk ayat tentang puasa, ayat 183. Kita baca dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menegaskan beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh orang beriman, ya. Pertama di ayat 178, ya, yaitu Allah menetapkan kewajiban atas orang beriman al-qisasu fil qatla, hukum kisos di dalam pembunuhan. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kewajiban lain atas orang beriman, in taraka khairanil wasiyah, yaitu jika punya harta banyak hendaklah sebelum mati meninggalkan wasiat, buat wasiat kalau hartanya banyak, ya. Karena Allah menyebut dengan kata khaira. Khaira itu identik dengan harta yang banyak, Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu amat sangat cinta kepada khair. Khair maksudnya kepada harta. Kemudian di ayat ini Allah juga membicarakan tentang kewajiban lain yang ditetapkan kepada orang beriman. Tidak hanya kisos, tidak hanya wasiat, tapi juga ada kewajiban lain yang sifatnya ritual, yaitu puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama mengenai kewajiban puasa Ramadan. Dalilnya ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran ada 89 ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa? 89. Itu semua ayatnya turun di Madinah, Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu itu pasti Madaniyah. Madaniyah maksudnya turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, ya. Beda dengan ayat yang diawali ya ayyuhan nas, ya bani Adam, itu rata-rata turunnya di Makkah, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, ada perkataan yang indah mengenai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, yang disebutkan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil bacaan Qur'annya. Orangnya kecil, ya, dan mohon maaf,
berkulit hitam. Kecil berkulit hitam, tapi suaranya bagus, hafalannya kuat. Pernah Nabi membacakan surah Al-An'am 1 sampai habis ya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, siapa yang sudah hafal? Nggak ada yang angkat tangan kecuali Abdullah bin Mas'ud. Saya ya Rasulullah. Langsung dibaca dari ayat 1 sampai habis. 1 kali mendengar. Subhanallah. 1 kali mendengar. Kalau kita berapa kali mendengar? Hah? Udah nggak terhitung. Mendengar iya, melihat iya, belum juga hafal, ditulis. Iya, belum juga hafal. Nah, sampai dibaca berulang kali, iya, alhamdulillah hafal. Tapi setelah hafal hilang. Nah, berarti ingatan kita ini pendek. Makanya jangan sok-sokan hafalannya lancar, nggak murojaah. Itu berarti kan orang sombong. Orang kalau punya hafalan nggak murojaah itu orang sombong itu. Betul. Siapa yang punya hafalan di sini nggak murojaah? Berarti sombong itu. Merasa hafalannya kuat. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang luar biasa ya. Memiliki istilahnya kekurangan secara fisik Bapak Ibu ya, kecil, kulit hitam, tapi subhanallah diberikan kelebihan, hafalannya kuat, bacaannya bagus, suaranya bagus. Biasa Nabi memanggil beliau untuk membacakan ayat Quran. Jadi Nabi pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Quran sudah diturunkan kepadamu? Kata Nabi, aku ingin dengar bacaan dari orang lain. Coba kamu bacakan. Nah, di zaman Umar Ibnul Khattab biasanya beliau dipanggil untuk membacakan Al-Quran kepada Umar. Ya, jadi kalau Umar lagi misalnya lagi nggak mood gitu, maka beliau memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran. Ya, karena memang orang itu kalau suaranya bagus, ya, pembawaannya bagus ketika baca Quran, itu didengar oleh orang lain, membuat orang yang mendengarkan tenang, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seseorang. Dia berkata, "I'had ilayya, berikan aku nasihat," kata orang itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu." Apabila kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ada 89 ya. Kalau kamu dengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu baik-baik. Fa'ar'iha sam'aka itu kalau bahasa kita ya, pasang telingamu baik-baik, dengarkan, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Fa innahu khairun, itu pasti kebaikan. Kalau Allah manggil orang beriman, pasti maksudnya kebaikan, pasti itu hadirin. Ya. Nah, kalau panjenengan dipanggil, misalnya panjenengan sebagai karyawan dipanggil oleh bos, dan panggilannya pasti untuk kebaikan, keberuntungan, kesenangan, jenengan senang nggak dipanggil? Hah? Segera datang apalah ditunda-tunda? Segera datang kan, karena kita yakin tahu, oh ini kalau bos manggil pasti masalah gaji nih. Kalau nggak dikasih bonus dinaikkan, atau dikasih tugas nanti dikasih bonus yang banyak. Ya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah manggil orang beriman pasti maksudnya kebaikan. Makanya pasang telingamu baik-baik. Ya. Kita harus merasa terpanggil Bapak Ibu kalau kita membaca atau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jangan merasa terpanggil nopo. Hah? Baca ya ayyuhalladzina amanu atau dengar imam ya ayyuhalladzina amanu, jangan merasa terpanggil lah badan. Pikirannya kemana-mana. Nah, berarti tadabbur kita ini sangat kurang, ya, sangat amat kurang. Ya ayyuhalladzina amanu, kita harus merasa terpanggil karena ayat ini memanggil orang beriman dan pasti maksud Allah kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya'muru bihi khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Ya. Allah akan memerintahkan kebaikan atau Allah akan melarang sesuatu.
dan itu semuanya maksud kebaikan untuk hambanya, ya. Nah, maka ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu atau mendengar, kita harus merasa terpanggil, Bapak Ibu, ya. Biasanya setelah itu ada perintah, ya, atau ada larangan. Kenapa orang beriman itu dikasih perintah dan juga dikasih larangan? Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, ya, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, ya. Nabi bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Semua manusia itu yaghdu, ya. Yaghdu itu artinya pergi, melakukan perjalanan. Mereka menjual diri mereka. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, ada yang menjerumuskan dirinya dari api neraka. Allah menguji manusia itu dengan perintah, dan Allah juga menguji dengan larangan. Dalam ayat ini yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang yang mampu, sebab ada orang mampu tapi tidak beriman. Makanya yang dipanggil oleh Allah imannya. Konsekuensi iman itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Allah memanggil untuk puasa yang dipanggil iman? Ini kata ulama menunjukkan bahwa ibadah puasa itu harus dilakukan bukan hanya dengan pendekatan fisik, tapi juga dengan pendekatan iman. Apa-apa ibadah itu kalau pakai pendekatan iman itu nikmat, ya. Kalau hanya pendekatan akal, pendekatan fisik, kita enggak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, ya. Pendekatan iman itu kalau saya bahasakan dengan bahasa kita, ya, cinta. Ya, cintalah yang akan membuat kita nikmat melakukan sesuatu walaupun kata orang itu berat, ya. Karena cinta. Orang sekarang musim panas di Mekah, Bapak Ibu, ya. Orang tawaf itu 7 kali dia muter, nggak kerasa panasnya. Kenapa? Cinta. Sa'i juga nggak kerasa. Kenapa? Cinta. Nah, kalau jenengan ngaji ini didasari dengan cinta, duduk 1 jam nggak kerasa. Oh, kok udah selesai, Ustaz? Kaget, kenapa? Karena ketika pengajian tidur. Kok udah selesai? Kaget, ya. Bukan karena cinta, ya. Nah, maka berpuasalah dan beribadalah dengan pendekatan iman supaya kita dapat kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai ibadah itu kayak pedagang. Saya ibadah karena nanti setelah ini karena akan dapat pahala gini. Itu bukan dengan pendekatan iman, bukan dengan cinta. Orang kalau ibadah dengan pendekatan cinta itu dia tidak akan bertanya apa manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Kenapa saya harus beribadah? Nggak akan gitu, ya. Dia nggak akan berpikir apa yang dia dapatkan setelah dia beribadah. Nggak akan ke situ, Bapak Ibu. Karena dia cinta Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dia akan lakukan. Nah, itu namanya ibadah dengan pendekatan cinta atau iman, jemaah rahimakumullah. Kalau orang itu puasa dengan pendekatan iman, maka dia tidak hanya menahan lapar dan haus. Dia juga menahan bicara yang kotor, menahan pandangan yang tidak baik, ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita kan, kalau kalian puasa lalu ada orang mengejek kalian, jawabannya apa? Udah lupa ya, materinya udah hilang karena Ramadannya udah 2 bulan berlalu. Apa jawabannya? Ana shaim, saya puasa. Itu bukan pamer, ngingatin diri. Wahai lisan, aku puasa, jangan dibalas. Tapi nggak boleh kita berkata saya puasa nanti aja habis maghrib. Tidak boleh seperti itu, ya. Itu belum dibalas udah nggak diterima puasanya, ya. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah memulai perintah puasa dengan memanggil iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian. Kutiba itu makna aslinya ditetapkan.
Tapi kalau setelah kutiba ada ala, alaikum, alaihi, alaiha, alaihim, ya, itu maknanya berubah menjadi diwajibkan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, kalian adalah orang beriman, as-siyamu, puasa. Puasa apa yang dimaksud? Nah, ulama sepakat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah puasa Ramadan. Walaupun puasa wajib itu tidak hanya puasa Ramadan, Bapak Ibu. Apa saja puasa wajib? Satu, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang ketiga, puasa qadha, wajib juga. Puasa mengganti puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, ada puasa kafarah. Ya, puasa kafarah itu ada 4 karena melanggar sumpah. Ya. Kemudian mohon maaf jima di siang hari Ramadan, padahal yang bersangkutan melaksanakan puasa Ramadan, kecuali yang bersangkutan itu enggak puasa karena dia perjalanan atau suami istrinya sakit, ya. Jadi suami istri itu sakit lalu melakukan hubungan suami istri siang hari Ramadan, enggak kena kafarah. Yang dimaksud adalah lagi puasa tapi melakukan hubungan suami istri, itu kena kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak. Kalau enggak mampu atau enggak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu, ngasih makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kemudian termasuk puasa kafarah adalah pelanggaran haji, ya. Kemudian yang keempat termasuk puasa kafarah ketika seorang laki-laki menzihar istrinya. Tahu zihar panjenengan? Nah, ini hukum Islam yang disebutkan dalam Quran. Harus paham laki-laki, ya. Jangan sampai panjenengan menzihar istri, yaitu mempersamakan bagian anggota badan istri dengan wanita yang haram dinikahi, dengan ibunya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan siapanya lagi, dengan ponaannya. Pokoknya disamakan dengan wanita yang haram dinikahi. Bagian anggota badan. Wajahmu sama seperti wajah ibuku. Wajahmu sama seperti wajah ibuku. Itu nggak boleh. Udah masuk zihar. Ya, seorang suami nggak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafarah. Kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka ngasih makan orang miskin sebanyak 60. Jangan diremehkan masalah zihar ini. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu memakruhkan seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan ummi. Ummi, apalagi? Mama, ibu, itu dalam mazhab Hambali makruh, ya. Tapi jumhur ulama la ba'sa, tidak apa-apa, karena maksudnya mengajari anak, ya. Baik, itu puasa yang wajib. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah puasa Ramadan, Bapak Ibu. Nah, puasa Ramadan kalau kita flashback ya, di zaman Rasulullah itu bertahap. Pertama, puasa yang diperintahkan kepada Nabi itu bukan puasa Ramadan sebenarnya, tapi puasa Muharram tanggal 10. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, puasa apa kalian? Puasa Asyura, kata mereka, karena hari ini tanggal 10 Muharram, pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi kami, dari Fir'aun. Maka kami puasa untuk mensyukuri. Kata Nabi, kami lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya puasa tanggal 10. Itu puasa pertama dalam Islam. 2 tahun setelah Nabi di Madinah baru turun perintah puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu pun bertahap, Bapak Ibu. Pertama boleh puasa, boleh enggak. Boleh milih antara puasa atau bayar fidyah walaupun mampu. Jadi sama Allah dikasih keringanan. Kemudian tahap yang kedua tidak boleh memilih. Jadi harus puasa bagi yang mampu, ya. Kemudian yang ketiga, ya,
pada waktu malam boleh makan dan minum selama belum tidur. Kalau udah tidur nggak boleh makan dan minum. Artinya kalau tidur jam 7 terus jam 12 mau makan, nggak boleh sudah. Nah ini tentu berat bagi para sahabat, sehingga pagi-pagi para sahabat demo ke Rasulullah. Kalau bahasa kasarnya begitu. Jadi mereka komplain, ya Rasulullah, kami datangnya maghrib, ya, terus buka puasa, setelah buka puasa ke masjid untuk sholat tarawih. Habis itu kami mau tidur dengan istri, ternyata istri sudah tidur, ya. Nah, padahal kalau sudah tidur kan tidak boleh ya Rasulullah. Ini tentu memberatkan kami. Akhirnya Allah turunkan ayat Quran, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri selama belum masuk waktu fajar. Ya. Kalau sudah masuk waktu fajar, maka tidak boleh makan dan tidak boleh minum, Bapak Ibu. Jadi tidak betul kalau ada orang mengatakan boleh makan selama adzan subuh belum selesai. Itu nggak benar. Kalau makan udah siap, adzan subuh udah dikumandangkan, makan dulu. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu nggak benar ya. Nggak benar karena Allah sudah jelas mengatakan dalam Quran, wa atimmus siyama kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai waktu fajar tiba. Kalau waktu fajar udah tiba, berarti nggak boleh makan dan minum. Yang dimaksud oleh Nabi itu bukan adzan subuh. Yang dimaksud oleh Nabi adalah adzan apa? Adzan sebelum subuh. Karena subuh itu kan ada 2 kali adzan. Adzan sebelumnya dan adzan ketika masuk waktu. Ya. Jadi sholat yang disyariatkan adzan 2 kali itu cuma sholat subuh. Yang lain nggak ada syariatnya dari Nabi. Termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu bukan dari Nabi. Itu dari ijtihadnya Utsman bin Affan untuk mengingatkan orang-orang di pasar. Ketika mereka sibuk, diingatkan dengan adzan pertama bahwa bentar lagi akan masuk Jumat. Tapi untuk sholat 5 waktu jemaah rahimakumullah, yang disyariatkan adzan 2 kali itu hanya subuh. Nah, di sini praktek nggak subuh adzan 2 kali? Hah? Dulu pernah ya. Diusahakan adzan subuh 2 kali itu muadzinnya beda. Itu yang dicontohkan Nabi. Adzan pertama Bilal. Adzan jam 3:30, jam 3 itu Bilal. Kemudian adzan kedua Abdullah bin Umi Maktum. Apa hikmahnya? Supaya orang bisa nandai. Kan suaranya beda. Suaranya beda, nadanya beda. Jadi kalau suaranya Bilal, oh ditandai sama orang. Berarti ini adzan peringatan. Ya. Nanti suara Abdullah bin Umi Maktum berarti adzan subuh. Ngoten. Jangan sampai diusahakan ya jangan sama. Nanti dikiranya belum adzan subuh dikira sudah adzan subuh karena suaranya sama. Ya. Itu pun kalau ada yang mau. Ya, muadzin jam segitu kalau nggak kuat betul nggak ada yang berkenan, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, puasa boleh makan dan minum ketika waktu malam selama belum terbit fajar. Jadi yang dimaksud oleh Nabi itu adzan sebelum subuh, bukan adzan subuh ya. Kemudian kita lanjut. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini hiburan ya untuk umat Nabi Muhammad. Jadi supaya mereka ringan menerima perintah puasa. Kalau kita sih nggak berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena udah dicontohkan oleh orang tua kita udah dilatih sejak kecil kan sama orang tua kita. Tapi bagi para sahabat saat itu, mereka selama hidupnya nggak pernah puasa, lalu masuk Islam ketika hijrah ke Madinah diperintahkan puasa, ini tentu bukan hal yang ringan. Makanya sama Allah dikasih hiburan. Hiburannya apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang diwajibkan puasa itu bukan hanya kalian ya, kata Allah. Orang-orang dulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan umat-umat Nabi terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Artinya Allah adil dalam menetapkan syariat. Nah,
Ada puasa umat terdahulu itu seperti puasa Daud ya, puasanya Nabi Daud. Ada puasanya Nabi Zakaria. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu hukumnya wajib di zaman Nabi Daud. Ya. Sedangkan puasa Nabi Zakaria itu puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan bicara. Nggak boleh bicara selama puasa. Kalau bicara batal, harus diganti. Nah, berat nggak itu? Berat hadirin. Ustadz nganggur. Jadi subuh nggak ada pengajian Ustadz, duha nggak ada, ya berat ini karena nggak boleh bicara. Ya. Nah maka itu puasa umat terdahulu lebih berat dibandingkan puasa umat Nabi Muhammad. Lebih berat. Kemudian yang kedua, lebih panjang waktu mereka itu. Jadi kalau mereka misalnya meninggalkan puasa dengan disengaja, maka wajib diganti 2 bulan. 1 hari ditinggalkan berarti diganti 2 bulan. Sedangkan kita sengaja meninggalkan puasa Ramadan itu hanya mengganti 1 hari atau sesuai hari yang ditinggalkan. Jadi umat Nabi ini betul-betul diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya. Makanya Imam Qurtubi itu menyebutkan puasa termasuk ibadah tertua, ya. Ada 3 ibadah tertua itu. Ibadah sholat, ibadah puasa, sama ibadah kurban. Itu 3 ibadah tertua dalam agama samawi, ya. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ingat, tujuan puasa itu bukan untuk menyehatkan. Maka tidak betul kalau ada orang berkata sumu tasihu, puasalah karena puasa itu menyehatkan. Itu bukan hadis Nabi. Ya, itu hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi. Enggak pernah Nabi bilang sumu tasihu, puasalah kalian agar kalian sehat. Tujuan puasa itu bukan untuk menyehatkan, ya, bukan untuk menurunkan berat badan, boten. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi cara mengukur puasa kita ini sukses atau enggak jangan dilihat dari badan. Oh, berarti kamu sukses puasa. Buktinya apa? Kurus. Waktu saya pulang kemarin ke Pontianak, Ustaz kok tambah kecil katanya. Kok tambah kecil? Berarti jenengan ini betul-betul puasa. Jadi sukses puasa itu bukan dilihat dari fisik, ya, dari ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena puasa itu perintah dari Allah, maka Bapak Ibu, puasa itu juga harus sesuai dengan ketetapan Allah, ya. Jangan bikin puasa sendiri. Baik, kemudian kita lanjut, ya. Ayyamam ma'dudat, hari-hari ma'dudat yang bisa dihitung. Nah, hiburan pertama tadi sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini hiburan, ya, supaya para sahabat ringan menerima perintah puasa. Maka sama Allah diceritakan umat terdahulu pun juga puasa. Bahkan puasa mereka lebih berat dibandingkan kalian. Ya, mereka puasa sehari puasa sehari tidak. Kemudian mereka juga ada yang puasa dan tidak boleh berbicara saat puasa. Nah, itu hiburan yang pertama. Begitulah cara kalau kita dapat musibah, ya. Jadi kalau kita lagi dapat musibah, lagi dalam keadaan berat, bandingkan diri kita dengan orang yang juga mendapatkan musibah, ya. Dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah, ya. Karena kita merasa bahwa Allah memperlakukan ini bukan hanya untuk saya, tapi orang lain pun juga ada yang diperlakukan demikian, begitu. Hiburan yang kedua, agar sahabat ringan menerima perintah puasa, Allah menyebut ayyamam ma'dudat, beberapa hari ma'dudat yang terhitung. Allah tidak nyebut 1 bulan. Allah nyebut beberapa hari yang bisa dihitung. Tujuannya apa?
supaya lebih ringan diterima oleh otak? Lebih berat mana, 1 bulan dengan beberapa hari? 1 bulan kan? Berapa lama puasa ini diwajibkan? 1 bulan wajib puasa. Berat itu. Otak nerimanya berat kalau pertama ya. Nah, tapi kalau kita kasih cuman beberapa hari aja. Nah, itu lebih ringan diterima. Sama dengan inilah, 1 juta dengan setengah juta dengan 500.000 itu sama enggak? Sama kan? Nah, tapi orang lebih berat, lebih ringan dengan 500.000. Jadi kalau jenengan jualan nih, jualan baju, harga baju 500.000, tapi ditulis setengah juta, nggak laku itu insya Allah bajunya. Berapa harganya ini? Setengah juta. Nah, tapi kalau dikasih harga 500.000 atau mepet 500, kan sekarang toko banyak gitu, 499,99. Nah, yang dilihat kan sama orang 400-nya itu. Nah, karena psikologi manusia itu Bapak Ibu lebih mudah menerima kalau disebutkan dengan bahasa yang ringan ya. Nah, ini metode dakwah dari Allah ya. Jadi kadang kebenaran itu nggak diterima bukan karena orangnya nggak mau, tapi karena yang menyampaikan bahasanya kurang pas ya, bahasanya berat ya. Contoh begini ya, ini masalah kurban. Pernah ada cerita begini. Jadi ada seseorang, dia punya 8 anggota keluarga. Jadi dia, istrinya, dan 6 anaknya. Berarti kan 8 semua. Nah, dia tanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, kalau kami kurban sapi dengan 8 anggota keluarga sah nggak? Kata kiainya, nggak sah itu. Nggak sah. Kenapa? Ya karena sapi cuma untuk 7 orang. Nah, dibacakan hadisnya. Nah, bahwa kalian berkurban sapi ala sab'atin untuk 7 orang atau onta juga untuk 7 orang. Tidak sah. Ya. Akhirnya tahun itu dia nggak kurban. Gara-gara apa? Kiainya bilang nggak sah. Nggak sah itu. Nah, tahun berikutnya dia tanya lagi, tapi bukan kepada kiai yang sama. Tanya kepada kiai yang lain. Kata kiai yang lain itu ketika ditanya sah nggak? Oh sah. Kurban sapi untuk 8 orang sah. Sah. Cuman alangkah lebih baiknya anak kamu yang kecil ini dikasih kambing. Nanti kalau dia naik sapi kan nggak bisa. Sapinya tinggi. Nah, kasih kambing nih. Nanti biar naiknya dia gampang di akhirat. Oh gitu Pak Kiai. Iya. Akhirnya kurban dia, sapi sama 1 kambing. Nah ini jemaah rahimakumullah. Ya, sebenarnya bilangnya nggak sah, cuman bahasanya lebih mengena ya. Tetap sah, cuman yang kecil ini kamu kasih kambing supaya nanti di hari kiamat bisa naik. Sebab kalau naik sapi kan ketinggian, dia nggak bisa nanti. Nah, akhirnya disembelihkanlah kambing, 1 sapi 1 kambing. Subhanallah. Nah itu kadang kebenaran itu nggak diterima bukan karena nggak mau, tapi karena yang menyampaikan bahasanya berat. Nah maka Allah memberikan contoh kepada kita ini. Nah, sampaikanlah dakwah itu dengan bahasa yang ringan, yang mudah diterima oleh audiennya ya. Ayyamam ma'dudat. Sebenarnya Allah bisa mengatakan syahron 1 bulan atau 4 minggu. Tapi Allah nggak gunakan bahasa itu. Allah lebih suka dengan bahasa ayyamam ma'dudat. Jadi kalau panjenengan ditanya oleh anak panjenengan, berapa hari puasa Ramadan ini? Ya beberapa hari aja. Jangan langsung disekak 1 bulan wajib puasa. Berat nanti mereka menerimanya. Apakah semua orang beriman itu wajib puasa? Tidak semuanya diwajibkan puasa. Ada orang-orang tertentu walaupun dia beriman tapi nggak wajib puasa. Yaitu ketika ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Di antara udzurnya adalah sakit atau perjalanan. Maka Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra."
Barang siapa di antara kalian wahai orang beriman maridon, sakit. Allah tidak sebut sakit apa. Nah, sehingga menimbulkan kesimpulan dari ulama ya. Allah tidak sebut sakit kepala, sakit ginjal, sakit mah ya. Ini Allah nyebutnya dengan bentuk umum. Aw ala safarin, atau ketika perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh enggak puasa di bulan Ramadan tapi wajib mengganti di luar bulan Ramadan ya. Sakit seperti apa yang dimaksud? Sakit yang memberatkan seseorang untuk puasa. Nah, hukum orang sakit puasa itu, puasa bagi orang sakit itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, hukumnya haram. Jadi puasa tapi haram, yaitu ketika dia puasa kemudian sakitnya bertambah parah, ini hukumnya haram. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau dia memaksakan diri puasa dan penyakitnya tambah parah ya, tapi dia maksa puasa lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati asian, mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Kayaknya mati husnul khotimah kan karena puasa begitu. Sebenarnya enggak, bukan husnul khotimah, itu justru itu su'ul khotimah ya, karena dia menentang syariat. Kemudian yang kedua, hukumnya makruh ya. Kalau dia puasa berat berpuasa, cuman kalau dia puasa Bapak Ibu enggak berpengaruh kepada bertambahnya sakit atau kemudian lama yang mau sembuh, enggak, cuman dia berat aja yang mau puasa. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, mubah, boleh memilih antara puasa dan tidak puasa, yaitu ketika dia sebenarnya mampu untuk puasa cuman dipaksakan aja. Jadi sebenarnya mampu, kalau dia puasa dari subuh sampai maghrib itu mampu, cuman harus memaksakan diri. Nah, ini hukumnya mubah. Jadi boleh dia berpuasa, boleh juga dia tidak berpuasa. Jadi sakit yang dimaksud adalah sakit yang berat untuk berpuasa. Kalau sakit yang ringan ya nggak masuk. Contohnya apa? Kena panu. Sakit panu itu ya tetap wajib puasa. Batuk-batuk ringan tetap wajib puasa ya. Kemudian au ala safarin, atau ketika kamu dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari yang lain. Perjalanan minimal 80 kilo. Baik perjalanan itu berat maupun ringan, yang dijadikan acuan oleh ulama bukan berat atau ringannya, tapi jaraknya minimal 80. Ya, Malang Surabaya itu 80 kilo kan? Lebih ya. Malang Surabaya ini sudah yang bersangkutan boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau dia berpuasa sah-sah saja puasanya, kecuali jika perjalanan itu berat banget tapi dia memaksakan diri puasa sampai dia ketinggalan dari rombongan. Nah, orang yang kayak gini ini haram puasanya ya. Nabi bersabda, laisa minna laisal birra man yasumu fis safar, bukanlah kebaikan orang yang berpuasa di perjalanan. Yang dimaksud itu adalah waktu itu ada sahabat melakukan perjalanan jauh dengan Nabi ketika bulan Ramadan. Nah, semua mereka membatalkan puasa kecuali ada satu orang yang tetap berpuasa. Tapi ketika berjalan dia dituntun sama Nabi, ini ada apa kok ramai-ramai begini? Jadi dia ketika duduk dilindungi dari cahaya matahari supaya nggak kepanasan begitu kan. Nah, ini ada apa kata Nabi? Enggak ya Rasul, ini puasa nih, kasihan. Apa kata Nabi? Laisal birra man yasumu fis safar. Orang kayak gini nih nggak dapat kebaikan kalau puasa di perjalanan. Maka langsung orang itu membatalkan puasanya. Jadi kadang yang kita anggap itu kebaikan, terkadang menurut syariat itu bukanlah kebaikan, Bapak Ibu. Salat imam bacaan panjang, baik enggak itu? Tapi kalau menyusahkan makmumnya, jadi nggak baik menurut pandangan syariat. Ya. Jadi nggak semua orang beriman wajib puasa. Ada orang beriman tertentu yang tidak diwajibkan puasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Di antaranya maridan aw ala safar.
Insyaallah kita lanjut di pekan berikutnya. Ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, tentang fidyah ya. Lalu kemudian kita lanjut di 185 insyaallah pekan depan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.